Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Farah Dianita Rahma MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dan tak lupa pula teman-teman kelas Biologi 2 yang berbahagia. Saya Nurul Hilmia, NIM T2018-8060, dan teman-teman saya. Nama saya Fatimah Zahro, NIM T2018-8040. Saya Sharon Fadia Rahma, NIM T2018-8051. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi pendekatan dalam sosiologi pendidikan, yang mana di dalamnya ada 2 pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan individu, dan yang kedua yaitu pendekatan sosial. Berikut merupakan penjelasan dari kami. Sosiologi pendidikan menggunakan beberapa pendekatan dalam sosiologi pendidikan, antara lain yang pertama yaitu pendekatan individu, dan yang kedua yaitu pendekatan sosial. Dengan adanya pendekatan dalam sosiologi pendidikan dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang sedang terjadi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yakni pendekatan individu. Individu ini merupakan bagian dari kelompok atau masyarakat, dengan kata lain bahwa individu ini merupakan pembentukan kelompok. Apabila kita dapat memahami tingkah laku individu satu persatu, bagaimana cara berpikirnya, perasaannya, kemauannya, perbuatannya, mentalitasnya, dan seterusnya, maka akhirnya dapat dimengerti bagaimana dari kelompok tersebut, bagaimana mentalisnya, bagaimana kemauannya, dan sebagainya. Nah, individu ini dijadikan sebagai titik tolak ditentukan atau dipengaruhi oleh 2 macam faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini meliputi faktor-faktor biologis dan faktor-faktor psikologis. Yang kedua, faktor ekstern. Faktor ekstern ini mencakup faktor-faktor lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Pada bagian pendekatan individu akan dibahas tentang faktor biologis pada tingkah laku manusia dan faktor psikologis pada tingkah laku manusia. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis pada tingkah laku manusia. Keadaan biologis seseorang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia itu sendiri. Perbedaan antara faktor biologis dan faktor psikologis pada tingkah laku manusia ini adalah bahwa pada faktor biologis ini memandang manusia sebagai organisme yang murni dan sederhana. Sedangkan pada faktor psikologis memandang manusia itu sebagai organisme yang mempunyai kecerdasan. Biologi mempersoalkan hakikat kontinuitas dan evolusi kehidupan sel mikroskopis sampai pada kera arthropoid dan kepada manusia. Sedangkan perbuatan intelijen yang sebenarnya hanya terdapat pada alam kehidupan manusia saja. Demikian besarnya paham biologisme ini sehingga ada suatu pendapat bahwa ada kejahatan dan problem anak nakal karena hereditas atau karena keturunan biologisnya. Demikian juga kriminalitas ada yang diwariskan Lombroso. Misalnya dapat menentukan ciri-ciri yang karakteristik bagi penjahat-penjahat tertentu. Dan inilah yang disebut dengan biologisme yang ekstrim. Sedangkan yang kurang ekstrim mengatakan bahwa emosi yang khas adalah karena hereditasnya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak sependapat dengan biologi yang ekstrim, mengatakan bahwa kejahatan ini disebabkan oleh milieu antisosial. Di dalam masalah intelijensi juga terdapat pengaruh biologisme tersebut di atas, di mana mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai intelijensi yang tinggi itu adalah berasal dari ras tertentu. Ekstremitas dari pendapat ini ialah bahwa hanya orang-orang dari ras kulit putihlah yang dapat mempunyai intelijensi yang tinggi. Sedangkan orang-orang dari ras kulit berwarna tidaklah demikian, artinya dapat dipastikan bahwa mereka adalah orang bodoh, tidak mempunyai intelijensi yang tinggi. Asal mula paham biologis ini ialah dengan terbitnya buku Origin of Species karangan Charles. Dengan demikian, pada uraian yang sangat singkat ini jelas kiranya memang benar-benar ada pengaruh biologisme terhadap tingkah laku manusia itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor psikologis pada tingkah laku manusia. Batas antara biologi
biologis dan psikologis tidaklah ekstrim, tajam, dan tetap, karena dengan kemajuan dalam penelitian ilmiah dapat diketahui hubungan-hubungan dan perbedaan-perbedaan yang bisa dikemukakan seperti suatu penyelidikan tentang karakteristik jasmania tentu harus mencakup fungsinya. Dan sebaliknya, studi pada fungsi dan adaptabilitas proses mental tidak mungkin lengkap tanpa menyelidiki karakteristik naturalnya. Dengan begitu, selalu ada hubungan timbal balik antara biologi dan psikologi, dan justru kedua-duanya saling melengkapi dalam mempelajari tingkah laku manusia. Ahli-ahli psikologi menganggap bahwa pada manusia terdapat insting atau naluri. Contoh perbuatan-perbuatan insting atau naluri pada manusia yaitu seperti gerak-gerak tangan pada bayi, mengerjapkan mata, bernafas, dan menetek. James mengemukakan hampir 30 macam insting meliputi insting yang kompleks, misalnya imitasi atau meniru, menguasai, membangun rasa ingin tahu, sosial modesty, dan cinta. Apabila pada seseorang sampai akhir hidupnya tidak muncul padanya suatu insting, maka instinktivisme akan menjawab dengan teori kedewasaan atau maturitas. Sebab dengan tumbuh menjadi dewasa, maka perbuatan insting itu tidak ada lagi. Atau dengan perkataan lain, perbuatan-perbuatan pada orang dewasa itu berasal dari insting yang telah dijabarkan. Teori insting menurut Sigmund Freud mengatakan bahwa pada manusia itu terdapat satu insting tunggal saja, seperti insting libido seksualis atau dorongan untuk hidup dan dorongan untuk mati. Studi eksperimental tentang tingkah laku anak-anak menemukan 3 macam tingkah laku yang tidak dipelajari, yaitu takut, marah, dan senang. Dia menyimpulkan bahwa sebagian besar tingkah laku manusia adalah dipelajari, dan hanya sebagian kecilnya saja yang menurut instingtif atau yang menurut insting. Menurut Giesel, pola-pola tingkah laku pada anak-anak sampai dewasa adalah tumbuh dan berkembang. Artinya, terjadi proses perubahan tingkah laku seiring dengan kedewasaan fisiknya. Seperti contoh, hilanglah kebiasaan menetek itu dengan diganti minum kopi susu, misalnya dengan gelas. Penyelidikan pada masa sekarang telah membuktikan bahwa para psikolog mulai memperhatikan faktor-faktor biologis yang keduanya memiliki pengaruh tertentu terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Sehingga dengan demikian, untuk melakukan pendekatan individual, kita harus memperhatikan faktor fisik maupun faktor sosio-kulturalnya. Kita juga harus mengakui adanya faktor-faktor herediter atau keturunan, misalnya pembawaan, bakat, dan sebagainya, yang harus kita akui sebagai kekuatan potensial atau bakat terpendam. Dapat kita simpulkan bahwa pendekatan individual belumlah lengkap untuk menerangkan semua gejala tingkah laku manusia, mengingat bahwa individu adalah hidup dan dalam masyarakat, dan faktor masyarakat itu pun harus diakui peranannya sebagai pembentuk tingkah laku warga masyarakatnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan sosial. Cara lain untuk membahas tingkah laku manusia adalah dengan menggunakan pendekatan sosial. Apa sih pendekatan sosial itu? Pendekatan sosial adalah pendekatan yang dilakukan dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Secara konkret, pendekatan sosial ini membahas mengenai aspek-aspek atau komponen dari kebudayaan manusia seperti keluarga, tradisi, adat istiadat, norma-norma sosial, moralitas, dan lain sebagainya. Dalam pendekatan sosial ini bertitik pangkal pada tingkah laku manusia yang selalu berinteraksi dengan interaksi sosial. Nah, dengan interaksi sosial tersebut akan menunjukkan segi kesosialan manusia yang selalu mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Menurut Woodward, dalam menyesuaikan diri, manusia selalu mengalami 4 macam proses. Yang pertama, individu yang selalu bertentangan dengan lingkungannya, yaitu jika ada seorang individu yang melanggar aturan atau tidak patuh pada aturan yang ada di lingkungan tersebut. Yang kedua, individu yang menggunakan lingkungannya, yakni jika ada seorang individu yang mampu memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Yang ketiga, individu yang ikut serta atau berpartisipasi dengan lingkungannya. Contohnya seperti individu yang ikut serta berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan tersebut. Yang keempat, individu yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Artinya, jika seorang individu mampu menempatkan dirinya secara fleksibel dalam lingkungan tersebut. Nah, mengenai penyesuaian diri akan saya jelaskan secara rinci. Yang pertama adalah autoplastis. Artinya, penyesuaian diri yang berarti mengubah
diri kita mengikuti lingkungan atau sesuai dengan lingkungan. Contohnya seperti orang desa yang berpindah ke kota, maka dia akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di desa dan bertingkah laku seperti orang kota. Yang kedua, alloplastis, berarti penyesuaian diri dengan mengubah lingkungan sesuai dengan kehendak kita. Contohnya seperti ketika ada seorang yang berpindah ke suatu tempat, tetapi orang tersebut tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan keinginannya. Dalam penyesuaian diri dibutuhkan adanya interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah interaksi yang dilakukan antara dua individu atau lebih, di mana perilaku salah satu individu dapat mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu yang lain, dan sebaliknya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.